pertanyaan ibu-ibu dari ibu-ibu BKMT. Yang pertama terkait dari Ibu Musriati. Ketika ada orang selalu menunjuk orang lain atas musibah yang menimpanya, maka sebenarnya orang yang seperti ini disebut dalam bahasanya anak muda itu gagal move on. Gagal move on. Jadi kita harus kemudian mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam kita. Ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Saya ingin mengatakan begini, masalah itu, inti masalah itu bukan di masalahnya. Inti masalah itu bukan di masalahnya, tetapi cara kita menyikapi masalah. Satu contoh kecil begini. Kalau ada air minum saya, anggaplah ini air minum. Saya sudah minum, tapi airnya tinggal di pantat, sudah sedikit. Gelasnya saya letakkan di sini. Ibu-ibu melihat air ini, saya melihat dari sini, yang lain juga melihat. Ketika kemudian ibu-ibu itu disuruh mengomentari air itu, perhatikan, beda-beda caranya orang memberikan rasa dan tafsiran terkait air itu. Kalau orang-orang itu yang bermasalah jiwanya, dia lihat itu air minum tinggal sedikit, selalu dia bilang begini, ih kasihannya Pak Ustadz, tinggal sedikit airnya. Tapi kalau orang yang memiliki jiwa yang baik, dia lihat bendanya sama, dilihat, dia bilang, ih alhamdulillah masih ada, tinggal sedikit tapi masih ada airnya, tinggal mau ditambahkan. Jadi perhatikan, bendanya sama, masalahnya sama, musibahnya sama, tetapi cara orang itu memberikan rasa itu yang menjadikan dia berbeda. Oleh sebab itu diperlukan salamatus sadar, diperlukan kelapangan jiwa yang luas untuk menyikapi masalah-masalah. Orang yang senantiasa kemudian kalau ada yang terjadi selalu orang lain yang disalahkan, maka orang-orang yang seperti itu biasanya sempit jiwanya, sempit. Karena kalau orang luas jiwanya itu, masalah yang besar bisa menjadi kecil, bahkan tidak dianggap masalah. Tapi kalau orang sempit jiwanya, biasa bukan masalah tapi masalah bagi dia. Pernah lihat orang begitu? Kan ada orang itu sering bertengkar. Biasanya orang bertengkar dengan orang yang juga jahat, tapi ada orang itu dengan orang baik-baik juga dia bertengkar. Karena dia memang jiwanya memang begitu. Oleh sebab itu, salah satu karakter hati yang baik itu begini. Orang yang hatinya bersih itu selalu kemudian melihat orang lain dengan kebaikan. Kalau bersih hatinya orang, kebaikan yang tersembunyi yang dilakukan oleh tetangganya bisa kelihatan. Tapi kalau kotor jiwanya orang, meskipun kemudian tidak ada kebaikan di tetangganya, selalu dilihat ada. Jadi kalau disuruh lihat, coba lihat ini tembok yang putih, apa warnanya? Dia bilang, ih ada titik hitamnya. Selalunya dia melihat ada noda, karena noda itu melengket di matanya. Orang yang seperti itu dia memandang dengan pandangan kebencian. Jadi perhatikan, orang yang seperti itu memandang dengan pandangan kebencian, sehingga apa saja yang dilakukan oleh orang yang dia benci pasti salah. Jangankan berbuat, tidak berbuat saja pasti salah. Jadi perhatikan itu. Makanya pernah ada bapak-bapak itu curhat ke saya begini. Dia bilang, Pak Ustadz, saya ini sudah 12 tahun menikah, tapi akhir-akhir ini kenapa itu saya rasa-rasa itu saya mulai suka jengkel kalau lihat istriku. Iya. Saya bilang, kenapa bisa Pak? Dia bilang, saya tidak tahu juga, itu bisa mau tanya. Langsung dia bilang begini lagi, malahan 2 hari ini saya kadang mau muntah itu kalau saya lihat istriku. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Akhirnya saya tanya begini, apakah istrinya Bapak itu pernah sakit keras sehingga fisiknya itu berkurang, ada penyusutan? Dia bilang tidak juga. Akhirnya saya tanya lagi begini,
Kalau tidak pernah sakit keras, istrinya bapak pernah kecelakaan sampai dia cacat, berubah bentuk tubuhnya? Dia bilang tidak juga, seperti biasa. Karena saya sudah tahu itu masalahnya, berarti masalahnya itu bukan di istrinya. Akhirnya kalimat saya sederhana begini, tidak juga saya bilang dari dia, tidak, kan tidak bagus begitu. Akhirnya saya kasih tahu begini, seseorang itu yang terbiasa mengkonsumsi yang bukan haknya di luar, apalagi saya tahu dia itu pejabat di kantornya. Seseorang laki-laki yang terbiasa mengkonsumsi yang bukan haknya di luar itu, yang halal di rumahnya itu tidak enak dilihat. Begitu. Pendek begitu kalimatku, baru pulang maka. Jadi cukup dia pikirkan itu kalimat itu. Orang itu kalau sudah terbiasa menjadikan yang haram sebagai santapannya, yang halal itu menjadi tidak enak untuk dinikmati. Oleh sebab itu, ketika ada musibah datang, di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Orang baik-baik itu tidak sama dengan orang yang tidak baik. Orang baik-baik itu kalau ada masalah, idfa billati hiya ahsan, dia sikapi dengan sikap yang paling terbaik. Jadi Allah mengatakan ahsan, bukan hasan. Tidak cukup sekedar baik, tetapi yang terbaik. Kalau ada sakit, maka kalimat pertama yang harus dikeluarkan itu adalah innalillah wa innalillahi raji'un. Begitu memahaminya. Yang kedua, penyakit itu harus kemudian dipahami secara hukum alamiah, hukum sebab akibat. Jangan selalu mengaitkan penyakit itu dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Itu nanti larinya ke syirik. Apalagi kemudian nunjuk-nunjuk tetangga. Oh itu bahaya, itu bisa menjadi fitnah itu. Fitnah itu salah satu dosa besar. Apakah ada itu Ustadz, sakit karena kiriman jin atau apa seperti itu Ustadz? Kalau kemudian ditanyakan, bolehkah orang sakit itu dengan kemudian adanya unsur-unsur makhluk gaib? Di dalam syariat itu dikatakan ada. Tetapi sebagai manusia tidak dibenarkan itu setiap penyakit itu langsung kemudian dideteksi sebagai penyakit gangguan makhluk halus, tidak boleh. Yang boleh menyatakan itu adalah orang yang memiliki kafa'ah, orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Tidak boleh dia periksa sendiri dirinya, kayaknya saya didoti lagi nih. Tidak boleh begitu. Jadi bawa dulu ke dokter, diperiksa baik-baik. Karena memang nanti di dokter itu diperiksa. Setelah diperiksa di dokter, memang ada penyakit yang tidak bisa dideteksi, ya kan? Ada satu jenis penyakit itu tidak bisa dideteksi. Penyakit yang tidak bisa dideteksi di kedokteran ini, saya punya teman juga seperti itu. Ini kemudian yang baru dibawa ke pakarnya, ahli syariah yang disebut dengan ahli ruqyah. Di ruqyah. Nanti kemudian setelah dia dideteksi, baru dinyatakan, oh ibu ini terkena gangguan. Dan rata-rata gangguan-gangguan seperti itu di zamannya Nabi Muhammad juga pernah terjadi. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah juga. Kalau Rasulullah itu dalam surat sababun nuzulnya, sebab turunnya dua surat yang terakhir di dalam Al-Quran itu, surat An-Nas dan surat kemudian Al-Falaq, itu salah satu sebab turunnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebabkan karena Nabi itu didoti sama orang Yahudi. Salah satu yang harus dihindari itu rambut ibu-ibu itu kalau bersisir. Jangan sembarangan disapu keluar saja. Kuku, hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita. Itulah kenapa kemudian kalau kita mandi wajib, itu dikumpul baik-baik, gali baik-baik, tenggelamkan baik-baik. Karena Nabi Muhammad itu pakai rambutnya. Dan yang disuruh kemudian disimpan di dalam sumur, sebuah sumur itu, yang disuruh itu Ali, suruh pergi ambil itu di sumur situ. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir kisah ini. Kasus kemudian yang menarik itu kalau kita melihat. Baik, kita hentikan dulu Pak Ustadz. Oh gitu, ya. Oke silakan Bu. Iya, kita season kedua, jadi kita break dulu sebentar baru kita lanjut ke pertanyaan berikut.
Baik pemirsa, tetap bersama syiar Majelis Taklim Ramadan. Jangan kemana-mana, nantikan kami setelah iklan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak SP, Ketua DPRD Kota Kendari beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah bagi masyarakat Kota Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus BKMT Kecamatan Kambu mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Majelis Taklim Nurul Findayani, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD Golkar se-Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami syiar Majelis Taklim Ramadan bersama ibu-ibu dari BKMT Kota Kendari, pengurus BKMT Kecamatan Abeli dan pengurus BKMT Kecamatan Mandonga. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Bagi yang ingin bertanya, kami silahkan. Iya, silahkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hadaria dari BKMT Kecamatan Mandonga. Adapun pertanyaan saya, di sini dinyatakan ketakwaan itu sama seperti abstrak. Nah, sedangkan yang akan saya tanyakan, bagaimana bisa seseorang itu dikatakan bertakwa sementara kita tidak pernah tahu bahwa orang itu bertakwa apa enggak. Terus kalau kita mau menyamakan seperti lebah-lebah, kalau lebah-lebah itu kan lebah ya. Kalau lebah itu kalau dia mengisap sari-sari kembang itu kan yang manis-manis dengan yang baru, kadang yang baru mekar, baru keluar. Nah, kalau kita ibaratkan seperti manusia kan, kalau seseorang itu mau mengisap juga madunya seseorang itu kan dia cari juga yang kembang-kembang, maksudnya yang muda-muda. Terus kalau kita mau mengatakan, mau pertanyaannya seperti kayak kumbang itu di mana perbedaan antara manusia dengan si lebah ini? Karena kalau lebah kan dia lebah, kalau dia sudah mengeluarkan sarinya yang manis-manis, sementara kalau seseorang, kalau manusia kan dia tidak mengeluarkan itu yang manis-manis, malah justru yang tidak baik-baiknya. Jadi kapan seseorang itu bisa dinyatakan dia benar-benar bertakwa? Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Ibu. Kita kumpul dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Popi dari BKMT Kecamatan Abeli. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, kelihatannya hanya menyikapi pertanyaan teman tadi. Dan
ulasan Pak Ustaz tadi, yang dimana ciri-ciri takwa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat diukur, hanya melalui ciri-cirinya. Teman tadi sudah bertanya, kelihatannya ada orang yang seakan-akan mengkambing hitamkan orang kalau ada musibah yang kena dirinya. Nah, bagaimana sikap orang bertakwa Pak untuk menghadapi orang-orang yang semacam itu, yang dimana Pak Ustaz tadi telah ulaskan bahwa orang bertakwa itu adalah bisa memberi makna kepada orang lain. Iya, baik. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita harus melanjutkan materi dengan pertanyaan ini, Ustaz. Iya, ya, silahkan. Saya lanjutkan sedikit hadis itu. Nabi mengatakan, "Iza akalat thayyibat." Kalau dia makan yang baik. Wa iza wada'at thayyibat. Kalau dia juga mengeluarkan sesuatu itu baik. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, kalau kemudian madu itu mengeluarkan, lebah itu mengeluarkan madu, maka orang-orang yang bertakwa itu yang keluar di mulutnya itu harus bagus. Kalimat-kalimatnya itu harus yang tepat. Jadi perhatikan, kita bicara itu tidak cukup hanya benar, tetapi juga harus baik. Bahkan kalau bisa kasih indah itu kalimat. Jangan sedikit-sedikit bicara menyasar tetangga, menyasar kemudian orang lain, itu menyakitkan itu. Saya ingin sampaikan begini, nanti di akhirat itu dalam tafsir itu dikatakan ada namanya tempat namanya Al-Qantara. Di situ nanti semua kemudian yang tidak selesai di dunia harus selesai di sana. Allah yang kemudian langsung menjadi hakimnya, bahkan menjatuhkan, kata ulama sufi itu, menjatuhkan satu bulu-bulu tanpa seizin Allah itu di sana, itu tanggung jawab itu. Apalagi nyasar orang dengan kalimat-kalimat, menyakiti hati orang dengan kalimat-kalimat. Karena luka pedang itu bisa sembuh, tapi luka hati itu susah sembuhnya, bisa diingat sampai mati itu. Oleh sebab itu, pertanyaan ibu tadi yang mengatakan bagaimana kita menyikapi musibah, di dalam surat Al-Hadid itu dikatakan ma asoba min musibatin fi anfusikum illa fi kitabin an nabra'aha. Tidak ada kemudian yang menimpa sesuatu di muka bumi ini, termasuk yang menimpa diri kita itu, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus yakin bahwa apa kemudian yang terjadi di diri kita itu ada dalam ruang kontrol Allah. Apakah penyakit itu kemudian tidak baik? Tergantung dari kita mempersepsinya. Kalau kita tadi memberikan sikap yang tidak baik, penyakit itu menjadi musibah. Tapi kalau kita mempersepsinya dengan baik, penyakit itu menjadi ujian. Nah, itulah sebabnya Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang yang kemudian sakit itu, apalagi bertahun-tahun, dia bersabar dan mau menerima itu ridho, maka di setiap hari-hari penyakit itu berguguran dosa-dosanya. Jadi penyakit itu, seorang yang bertakwa itu memahaminya bukan hanya sebagai ujian, tetapi bagian dari pembersihan. Jadi kalau ada orang dikasih sakit dulu, baru kemudian dicabut nyawanya, itu bagian dari Allah ingin menyelamatkan supaya selesai ini di dunia. Jangan nanti di sana. Kalau di sana nanti kurang amalnya bagaimana? Siapa yang mau tolong? Istrinya? Oh, tidak bisa. Kecuali ada anaknya yang kemungkinan yang bisa tambah-tambah. Begitu. Yang berikutnya tentang tadi ibu menafsirkan bahwa kalau lebah itu sukanya itu bunga-bunga muda. Apakah kalau orang yang bertakwa itu bapak-bapak itu sukanya daun muda? Saya kira ini tafsirnya ini harus diluruskan. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, kalau kita melihat lebah itu, perhatikan lebah itu, salah satu karakter lebah itu,
Lebah ini merupakan makhluk yang sangat rapi. Di samping dia produktif, rapi. Jelas siapa komandonya. Ada ratunya. Makanya saya di Jawa itu pernah lihat orang mengembala lebah. Saya di Sulawesi tidak pernah lihat orang mengembala lebah. Ternyata bisa digembala, itu suema. Digembala. Ratunya yang ditarik, ikut yang lain. Digembala itu lebah. Sama seperti sapi. Ketika kemudian lebah itu, kalau kita lihat itu, saking rapinya itu mereka, lebah itu, ribuan kamar-kamar yang ada dalam sarang lebah itu, ribuan kamar-kamar, tidak ada satupun lebah yang ketika keluar cari makan, pas pulang itu salah masuk kamar. Tidak ada. Sudah menetap itu posisinya. Kamu lebahmu ini masuk sini. Jadi bapak-bapak itu jangan salah tafsir. Jangan sampai kemudian alamat rumahnya di Andonohu, malam-malam pulangnya ke Kebi. Itu bukan sarangmu itu. Sarangmu deh punggah di Andonohu begitu. Oleh sebab itu juga penting juga ibu-ibu, sarang itu dibersihkan. Jangan sampai lebah jantan malas pulang karena sarangnya itu kotor. Jadi harus dua, saya juga harus bela bapak-bapaknya. Begitu. Jadi maksud kemudian lebah itu selalu mencari bunga-bunga yang mekar itu, artinya ini tamsilan. Dalam ilmu ulumul Quran itu namanya tamsil, perumpamaan. Orang bertakwa itu selalunya itu cari tempat itu yang baik-baik. Justru kalau dia kemudian nyasar ke rumahnya, ke kamarnya orang yang lain, itu berarti bukan bunga itu sampah. Laisa kama salis sabab. Kata ulama, jangan sampai manusia itu sama seperti lalat. Jangan, zababun, jangan. Keberadaan lalat itu tempat main-mainnya tempat kotor. Orang yang bertakwa itu kalau tidak ada perlu, bukan juga anggota dewan sidak, bukan juga kemudian pemerintah yang turun kemudian memberikan pencerahan di klub malam. Kenapa orang-orang umum itu datang ke klub malam? Iya. Iya, saya kira itu. Kesimpulan.